One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari MAN 1 Jembrana kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dania Faradilah. Nama saya Reni Nur Ifadah. Nama saya Duta Maulana. Nama saya Azaria Putriwardana. Nama saya Muhammad Ilham Fahrezi. Ciri kebahasaan teks eksposisi terdiri dari 6 ciri. Yang pertama adalah istilah, yang kedua adjektiva, yang ketiga afiksasi, yang keempat verba, yang kelima pronomina, dan yang keenam konjungsi. Ciri yang pertama adalah istilah. Istilah menurut KBBI adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh yang pertama adalah polusi. Makna polusi adalah pengotoran baik tentang air, udara, dan sebagainya, atau pencemaran. Contoh yang kedua adalah hayati. Makna hayati di sini adalah berhubungan dengan hidup. Selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nominal atau pronominal. Biasanya dengan membuatnya lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, atau kualitas. Contoh dari adjektiva itu sendiri adalah keras, jauh, dan kaya. Kata sifat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, menurut perilaku semantis. Yang kedua, perilaku sintaksis. Dan yang terakhir adalah bentuk. Perilaku semantis. Yang A, adjektiva bertaraf yang mengungkapkan suatu kualitas, yaitu adjektiva pemeri sifat yang memberikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Contohnya aman dan bersih. Yang B, ada adjektiva tak bertaraf yang mengungkapkan keanggotaan dalam suatu golongan. Contohnya abadi dan bundar. Selanjutnya ada perilaku sintaksis. Adjektiva atributif adalah pewatas dalam frasa nominal. Afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik dasar bentuk tunggal maupun kompleks. Awalan atau disebut juga dengan refiks adalah imbuhan dengan penggunaan yang terletak depan atau di awal sebuah kata dasar, contohnya seperti terpesekeber. Saya mengambil 2 kata dari awalan atau disebut juga refiks ini, yaitu perjalanan atau berjalan. Dan kalian bisa mengambil contoh dari kata-kata tersebut di berbagai informasi. Ada beberapa macam imbuhan, terdapat 4 macam kata imbuhan. Yang pertama, awalan atau prefiks. Yang kedua, akhiran atau sufiks. Yang ketiga, awalan akhiran atau konfiks. Yang keempat, sisipan atau infiks. Nah, teman-teman, ciri-ciri afiks ini terdapat 2 ciri-ciri. Yang pertama, kata-kata ini terdiri atas lebih dari 1 morfem. Yang kedua, mempunyai makna gramatikal atau makna Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengindikasikan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Ciri-ciri kata kerja adalah mempunyai arti perbuatan, aktivitas atau tindakan, mempunyai arti proses, biasanya disertai kata kerja. Jenis-jenis kata kerja. Menurut objeknya, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Kata kerja dasar.
Kata kerja dasar adalah kata kerja asli yang tidak mengalami proses aplikasi, pengimbuhan, penyerapan, atau pemajemukan dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya, makan, minum, tidur. Kata kerja turunan. Kata kerja turunan yaitu kata kerja yang telah mengalami penambahan imbuhan. Kata kerja turunan bisa dibedakan menjadi 5 kelompok. 1. Bebas afik wajib adalah kata yang harus mempunyai afik supaya bisa fungsinya sebagai kata kerja. Bebas afik mana suka adalah kata kerja dasar yang mengalami penambahan afik. Terikat afiks wajib, misalnya seperti berjuang, mengungsi, bertemu, berpisah. 4. Reduplikasi adalah kata kerja yang mengalami pengulangan, contohnya adalah menari-nari, bergoyang-goyang, dan lain-lain. Majemuk adalah kata kerja yang terbentuk dari 2 kata yang lain. Selanjutnya sesudah digabungkan memberikan arti baru. Misalnya adalah seperti cari mati, cuci darah, dan lain sebagainya. Menurut subjeknya, kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai pelaku. Seringkali kata kerja aktif ini berimbuhan me atau ber. Misalnya adalah ibu menyapu di halaman. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai korban dari kata kerja tersebut. Seringkali kata kerja pasif berimbuhan di atau ter. Contohnya adalah air dimasak ibu di dapur. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama kata ganti orang untuk mengganti nomina atau panggilan seseorang. Yang kedua kata ganti tanya untuk kata tanya. Yang ketiga kata ganti petunjuk untuk menunjukkan suatu benda. Yang keempat kata ganti kepemilikan untuk menyatakan. Yang kelima kata ganti penghubung untuk menghubungkan 2 kalimat. Yang keenam kata ganti tidak tentu untuk orang atau benda yang tak terbatas. Fungsi adalah kata untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasanya disebut dengan kata sambung. Nah, konjungsi ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi subordinatif. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian, yakni pertentangan. Contohnya akan tetapi, namun, walaupun. 2 adalah konjungsi antar kalimat waktu. Contohnya adalah kemudian, selanjutnya, setelah itu. Yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat penambahan. Contohnya, tambah pula, lagi pula, selain itu. Yang keempat adalah konjungsi antar kalimat pembalikan. Contohnya, sebaiknya. Yang kelima, konjungsi antar kalimat keadaan. Contohnya, sesungguhnya, sebenarnya. Yang keenam, konjungsi antar kalimat penguatan. Contohnya, bahkan. Keeksklusifan. Contohnya, kecuali itu. Yang kedelapan, konjungsi antar kalimat konsekuensi. Contohnya, dengan demikian. Dan yang terakhir, konjungsi antar kalimat akibat. Nah, contohnya, oleh karena itu, oleh seperti itu. Baik, selanjutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan 2 frasa, klausa, atau kalimat yang berkedudukan tidak setara atau tidak sederajat. Nah, konjungsi subordinatif ini mempunyai macam-macam, saya akan menyebutkannya. Yang pertama, waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pembandingan, sebab, hasil, alat, cara, komplementasi, atributif, dan ada juga konjungsi subordinatif perbandingan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kita semua dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye semuanya. Wassalamualaikum.